Ketemu lagi di Ruang Bisnis. Di episode kali ini kita ingin menceritakan satu tokoh inspiratif yang berani membuka usaha food and beverage. Karena usaha seperti ini agak susah, banyak persaingan dan tentu selera dan rasa. Kalau rasanya nggak cocok, maka kita produksinya terhenti. Tanpa berlama-lama kita kenalkan Hendra Septianus, pemilik Mongki Roti yang ada di kota asal Malang. Pada saat COVID 2019 dia mulai berpikir bagaimana memulai usaha ini. Tapi usaha ini dimulai dengan mitra temannya di 2018. Dan sekarang sudah memiliki 3 gerai. Membangun bisnis bukanlah suatu yang gampang karena perlu perencanaan, ada observasi, riset dan segala macam. Pada saat kita untuk mengumpulkan data untuk riset, itu nggak gampang juga karena kita ingin mengukur selera daripada konsumen. Selera konsumen kan bisa diukur tetapi rasanya agak sedikit susah untuk mengukur secara data. Misalnya berapa kali dia pembelian atau berapa masyarakat yang suka rasa roti seperti ini. Tetapi kita ngambil selera pada umumnya. Hendra Septianus berhasil melakukannya di 2019 yang dari tadi awalnya memulai bisnis dari rumahan, sekarang memiliki 3 gerai di kota Jawa Timur. Setiap membuka bisnis kita tentu berpikir panjang karena usaha yang dibangun itu perlu berkelanjutan. Mereka melihat dari hasil risetnya bahwa roti Mongki sangat mempunyai selera yang cukup diminatin di kota Jawa Timur. Dengan harga 2.500, sepertinya roti ini cukup diminatin. Seperti gorengan yang tidak ada hentinya setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat penduduk Indonesia untuk menemani sorenya dengan secangkir kopi atau teh. Bagaimana sih awalnya tadi yang memulai dari nol, satu gerai. Pada tahun 2019 berhasil dikenal luas dan membuka gerai kedua dan ketiga di kota lain di Jawa Timur. Dia percaya bahwa bisnis ini dengan modal kecil namun konsep perencanaan yang matang tadi dilakukan agar bisnis bisa mempertahankan eksistensinya. Jadi, apapun usaha yang kita butuhkan, apa yang mau kita buka perlu sebuah eksistensi. Eksistensi juga membutuhkan sebuah riset dan jangan main-main dengan data. Seperti yang pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya, data adalah salah satu cara kita untuk memetakan dan mematangkan kita terhadap perencanaan sehingga bisnis ini tidak berhenti di tengah jalan tapi kita membangun bisnis yang berkelanjutan jangka panjang dan mencapai visionernya. Yang paling unik di dalam sehari-harinya bahwa si Hendra ini tadi melakukan penjualannya dengan menggunakan saluran daripada media sosial. Dia ada melakukannya pertama kali ada di Instagram, ada di WhatsApp, ada di ShopeePay dan ini salah satu cara dia untuk mendorong supaya pembelinya meningkat sehingga konsumen semua terjangkau secara online dan offline. Pernah nggak terpikir bahwa dia sudah mempunyai 2 kesempatan yang sangat luas. Di media sosial dia punya gerai yang cukup banyak. Misalnya dia ada Shopee Pay Later, dia ada Instagram, ada WhatsApp, ada TikTok, ada segala macam channel yang bisa dia manfaatkan dalam satu konten yang dia upload. Dan dia gunakan juga ada gerai. Sehingga untuk mempromosikannya lebih cepat, ditambah lagi memang rasanya diminatin oleh masyarakat Jawa Timur. Di 2018 tadi Hendra mendirikannya, di 2019 dia mengalami turbulensi usaha. Turbulensi usaha ketika pada saat itu COVID mendera. Dia tidak berhenti karena dia menemukan solusinya. Dengan keterbatasan orang untuk berinteraksi, dengan segala pemberlakuan pada saat itu pemerintah ada pembatasan untuk interaksi dan orang berpindah, sehingga dia menemukan beberapa bagaimana sih untuk penjualannya dia menjadi seller di Shopee. Nah, dengan hambatan dia di 2020, dia menemukan banyak solusi-solusi tadi. Dia menggunakan marketplace menjadi media untuk mengatasi keterbatasan dia pada saat dia tidak bisa membuka gerai. Dan Hendra tidak salah memilih dengan jurus jitu yang dia lakukan di ShopeePay tadi dengan menjadi seller di Shopee dan merchant ShopeePay. Dan mengingat kondisi pada saat itu memang COVID dan itu sangat masuk akal dan diterima oleh masyarakat. Ketemunya solusi karena dia menerima keterbatasan pada saat orang menerima WhatsApp, kesusahannya adalah pada saat untuk membayar sehingga dia 2 kali kerja menggunakan rekening bank, tapi dengan menggunakan Shopee dia bisa menggunakan 1 kali cara dan itu langsung membayar dan cash. Ini adalah salah satu strategi yang luar biasa dan Hendra membagi beberapa jurusnya, ada 3. Apa aja jurusnya? Ini semoga bisa bermanfaat juga sama teman-teman Ruang Bisnis. Salah satunya adalah sebelum membuka usaha lakukanlah riset karena kita ini ingin mengenal apa sih yang menjadi tren minat konsumen di pasar. Pada saat konsumen ada peningkatan dari minat atau rasa, kalau kita bermain di food and beverage itu menjadi acuan kita dengan satu keahlian kita mungkin yang berbeda rasanya dengan yang lain. Pada saat kamu sudah melakukan riset, langkah kamu
sebagai pondasi untuk menuju kesuksesan sudah kamu lakukan. Bagaimana yang kedua? Yang kedua, Hendra melakukan adalah memaksimalkan penjualan dengan melihat momentum. Karena ini adalah rotinya Monkey Roti, dia melihat ada beberapa momen-momen yang harus kita manfaatkan. Misalnya pada saat Natal, Lebaran. Momentum tadi di hari-hari besar tadi adalah salah satu cara juga yang bisa meningkatkan penjualannya. Pada saat meningkatkan penjualan di momentum hari besar tersebut, itu salah satu kita sudah menyebarkan bagaimana rasa Monkey Roti sudah diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga, jurusnya. Yang ketiga, dia membagi tipsnya adalah berani berinovasi. Jadi setelah ada Monkey Roti, dia tidak langsung berhenti, dia melakukan inovasi dengan produk baru dengan biaya yang sama. Karena dia sudah memiliki alat-alat, dia sudah memiliki tempat, dia sudah memiliki tim, sehingga dia menimbulkan inovasi produk utamanya yaitu Roti Oboy. Nah, siapa yang nggak kenal di sini Roti Oboy? Selain ini bisa diimplementasikan di Monkey Roti dan tadi Roti Oboy menjadi produk tambahannya. Dia menciptakan produk yang seasonal sesuai dengan momen yang seperti hari raya. Nah, teman-teman, dari cerita bisnis ini banyak hal yang kita sudah pelajarin adalah bahwa dia berani menemukan suatu produk di food and beverage yang kita kenal bahwa berbisnis di makanan atau kuliner sudah sangat jenuh karena banyak orang bermain di produk tersebut. Tapi jangan takut kalau teman-teman punya keahlian dan salah satu yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain adalah bagaimana dia punya inovasi dan visionernya ke depan. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi dan jangan pernah teman-teman menyederhanakan atau menyepelekan bahwa media sosial sangat cepat menarik untuk semua netizen, untuk semua yang berinteraksi tertarik membelinya. Kenapa? Karena media sosial adalah satu-satunya channel yang bisa membuat orang menjadi mengetahui lebih cepat, ingin merasakan lebih cepat juga. Sampai di sini kira-kira ada cerita inspirasi teman-teman pengusaha yang dari daerah teman-teman yang mungkin kita ingin berbagi, atau teman-teman yang punya inspirasi yang ingin dibagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia Raya dan Nusantara, bisa kamu bagi di Ruang Bisnis dan kamu bisa di situ DM. Sampai di sini terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.